Silakan. Ini mereka nih ngeliat aneh ya? Hah? Mereka ada wajahnya kan? Di atas kan. Kalau di yang di sini? Kalau yang di sini enggak. Enggak. Judulnya tuh apa? Kenalilah Mengenal wasiat Allah dalam Al-Quran. Udah nyala ya? Iya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Akhwati wal ummahat, ibu-ibu Bogor bertauhid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah azza wajalla. Mereka melakukan tadarus, membaca Al-Quran. Mereka yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ya, yang suka galau, yang suka gundah gulana, panik, was-was, maka obatnya adalah selalu hadir di majelis ilmu, karena janji Allah azza wajal melalui lisan nabinya, illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan seorang tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan mengapakkan sayapnya kepada mereka para penuntut ilmu. Kemudian kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan mereka dengan bangga di hadapan para malaikatnya. Semoga kita masuk dalam hadis Nabi SAW yang mulia ini. Allahumma amin. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi yang menyingkap tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang dikehendaki keburukan, maka Allah akan biarkan dia dengan kejahilannya. Dia hidup dengan kegelapan kejahilan, sehingga tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang dimurkai, mana yang diridhoi, mana yang disukai dan mana yang dibenci. Karena dia tidak mau menuntut ilmu agama. Sehingga menuntut ilmu agama bagian dari kewajiban seorang muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi seorang muslim. Siapapun Anda, entah itu Anda dokter, insinyur, pengusaha, pedagang, bisnismen, ya, jika Anda seorang muslim, maka wajib untuk menuntut ilmu agama. Ya, semoga kita masuk dari hadis-hadis Nabi SAW yang tadi kita bacakan. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Akhwati wal ummahat, ibu-ibu kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita angkat pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini insyaallah adalah kenalilah wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini tema, ibu-ibu sekalian, sangat menarik untuk kita bahas. Bahkan ini bagian dari kebutuhan kita terhadap ilmu ini. Kenapa? Karena sejatinya kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menciptakan kita, ya, mengadakan kita di dunia ini melainkan dalam rangka untuk mengaplikasikan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kita. Jadi kita hidup di dunia ini, ibu-ibu sekalian, bukan hanya sekedar mencari makan, mengisi perut. Sebagian orang mengatakan mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian. Lah, bukan. Itu manusia pada umumnya atau makhluk pada umumnya selain manusia. Kalau kita hanya sekedar mencari sesuap nasi, maka apa bedanya kita dengan binatang? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan misi atau sudah memiliki misi. Kenapa kita diciptakan di dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hak Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni mentauhidkanku, mengesakanku, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kandungan yang Allah inginkan dari kita di dunia. Sehingga apabila kita hidup di dunia ini mengubudiahkan Allah Azza wa Jalla, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hukum-hukum syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad agar kita bisa melaksanakannya, maka Anda berada dalam rel yang telah Allah gariskan. Dan itulah kebahagiaan. Dan sebaliknya, kalau kita di dunia ini tidak banyak beribadah kepada Allah atau jauh dari Allah, tidak beribadah kepadanya, maka kita berada dalam jalan jurang kesesatan, jurang kehancuran, kebinasaan. Ya, ibarat kalau kereta api, ibu, ya, dia anjlok dari relnya, kira-kira bisa berjalan tidak? Abadan nggak bakal bisa berjalan.
Ibarat ikan dikeluarkan dari airnya, dia tidak bakal bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena habitatnya itu adalah air sebagai sumber kehidupan dia. Begitu juga manusia dihidupkan di dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya maka kita wajib untuk mengenal wasiat Allah Subhanahu wa taala ini yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan juga yang termaktub di dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang mulia, agar kita bisa melaksanakannya. Dan ini kami ambil nukilan-nukilan ini atau pernyataan ini dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Wasiyatus Sughra, wasiat-wasiat kecil, wasiat-wasiat kecil Syekhul Islam Taimiyah. Wasiat kecil secara judul, namun memiliki makna yang besar, bahkan wasiatnya besar. Karena Syekhul Islam Taimiyah punya dua kitab, ibu-ibu sekalian. Ada Wasiyatus Sughra dan juga ada Wasiyatul Kubra. Wasiyatus Sughra karena halamannya sedikit. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu luang ya bisa kita jadwalkan masalah kitab ini insyaallah, karena menyangkut tentang wasiat-wasiat yang seharusnya diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim. Kemudian juga ada Wasiyatu Al-Kubra, wasiat-wasiat Syekhul Islam Taimiyah yang besar. Baik. Saya bawakan syarahnya dari Syekh kami, Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau adalah pengajar di Masjid An-Nabawi di kota Madinah, dan beliau sekarang menjadi imam Masjid Quba. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah ammal wasiyatu fama a'lamu wasiyatan anfa' min wasiyatillahi wa rasulihi liman aqilaha wattaba'aha aw wattabi'aha. Kata Syekhul Islam Taimiyah, adapun masalah wasiat, karena Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala ini sedang dimintai wasiat oleh seorang ulama dari negeri Maroko, ingin bertanya kepada Syekhul Islam, ya Syekhul Islam, tolong berikan kepada kami wasiat. Maka kata beliau, adapun wasiat, tidak ada wasiat yang lebih bermanfaat daripada wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman aqalaha, bagi siapa yang masih berakal dan mau mengikuti. Ya Allahu Akbar. Ini luar biasa ya. Ini menunjukkan al-i'tisam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena seluruh kebaikan ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dari awal sampai akhir, yang zahir maupun yang batin. Sehingga barang siapa yang menginginkan untuk dirinya, barang siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berusaha mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mentarbiah manusia dengan ini. Maka itulah jalan satu-satunya keselamatan, keberhasilan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, lihat kata Syekhul Islam Taimiyah bahwa wasiat yang paling berharga adalah wasiatnya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa? Bagi yang mau berakal dan mengikuti. Ini kata para ulama mengatakan bagi yang berakal dan mengikuti, menunjukkan bahwa ketika menuntut ilmu harus dihadirkan dengan hati, tidak hanya dengan jiwa, dengan jasadnya saja. Ya, harus dengan
dari hatinya, dan hatinya harus dibersihkan. Jasad dan hatinya harus hadir. Berapa kali kita sering sampaikan, jangan sampai kita hadir di sini jasadnya saja, nanti pikirannya kemana? Ke lantai 4 misalkan, ya, atau jasadnya juga ikutan gak hadir dengan mengheningkan cipta misalkan. Maka ini ilmu yang akan disampaikan akan lewat nantinya. Iya enggak? Ilmu yang akan disampaikan lewat. Kenapa? Hatinya enggak hadir. Lihat kata Syekhul Islam, liman aqilaha atau aqalaha, bagi siapa saja yang berakal, yakni menghadirkan hati dan mendengarkan dengan baik, ya, tidak ngobrol, tidak ngerumpi, tidak pamer, ya. Sebagian ibu-ibu dikabarkan kepada saya, ya, Ustadz, sebagian ibu-ibu kalau hadir sambil bawa barang-barang yang sekalian untuk dipamerkan. HP-nya baru, tasnya baru yang branded, ya. Kemudian ya segala macam, karena selain ajang menuntut ilmu, ada di situ sedikit ajang pameran. Ya, yang mudah-mudahan tidak ada di Bogor Bertauhid. Semoga semuanya itu ikhlas lillahi ta'ala, menuntut ilmu dengan jiwa dan raga serta hatinya ikut hadir. Ya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ibu bisa simak di surat Qaf ayat 37. Allah mengatakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ini semua adalah peringatan. Peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi yang memiliki hati. Yang tidak memiliki hati yang gak mempan, dablek. Dibilangin A terus ya tetap aja keras kepala, muka tembok. Kenapa? Tidak memiliki hati atau hatinya sudah mati. Ya. Au al-qasam'a, atau dia mendengarkan dengan baik. Berarti menuntut ilmu perlu untuk mendengarkan dengan baik, tidak hanya hadir saja. Atau apalagi sampai tidur. Wa huwa syahid, dan sedang dia menyaksikannya. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, harus semuanya itu hadir. Hatinya hadir, pendengarannya hadir, dan juga dia menyaksikannya. Taib ikhwani fiddin, akhwati wal ummahat Bogor Bertauhid yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Adapun wasiat yang disebutkan oleh Syekhul Islam, beliau mengutip firman Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat yang dengannya kita tahu wasiat Allah. Syekhul Islam mengutip firman Allah surat An-Nisa. Suratnya ibu-ibu ini, surat An-Nisa. Ini subhanallah menunjukkan bahwasanya Islam ini memerhatikan kaum hawa. Buktinya ada nama surat An-Nisa. Tidak ada dalam Al-Quran surat Ar-Rijal. Enggak ada. Ini menunjukkan bahwasannya wanita di dalam agama Islam diangkat mulia. Bahkan seorang anak tidak bisa masuk surga kecuali harus berbakti kepada seorang wanita, ibunya, yang mana surganya ada di telapak kaki ibunya, yakni birrul walidain. Tuh lihat, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan wanita sangat tinggi dalam agama Islam. Kalau wanita rusak, maka rusaklah seluruh manusia. Lihat kata Allah Azza wa Jalla, surat An-Nisa ayat 131. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, sungguh telah kami wasiatkan alladzina utul kitaba, orang-orang yang diberi kitab. Siapa yang diberi kitab? Ibu-ibu sekalian, siapakah yang diberi Alkitab? Ada yang tahu? Yahudi dan Nasara. Utul kitab yakni ahlul kitab. Yani ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasara. Awas jangan salah mengartikan ibu-ibu.
Ada sebagian orang ahlul kitab yang jualan kitab, lah bukan. Ya, ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Min qablikum, sebelum kalian. Wa iyyakum, dan begitu juga dengan kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Allah? Anittaqullah, agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat Allah kepada seluruh manusia, dari kalangan orang-orang terdahulu, dari ahlul kitab Yahud dan Nasara, serta kepada kita semua, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata para ulama, ayat ini menunjukkan annal anbiya qad ittafaqu ala amrin nasi bittaqwa. Seluruh para nabi mengungkapkan kepada kaumnya, ya, untuk bertakwa kepada Allah. Dari awal Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitakan wasiat Allah azza wajalla untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan redaksi lain di dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah menyuruh manusia sekalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla. Surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu dia. Ini seluruh wasiat Allah kepada seluruh manusia. Kemudian Allah mengatakan juga dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kemudian Allah perinci lagi setelah manusia kepada orang-orang yang beriman, ya, kepada orang-orang beriman untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman. Bahkan tidak sampai di situ saja ibu-ibu sekalian, sampai Allah perinci lagi kepada manusia yang terbaik di muka bumi ini. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diperintahkan sama untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah, wahai Nabi, bertakwalah Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 1. Lihat nih, kalau kita berhenti sebentar di ayat ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah azza wa jalla. Lihat, Nabi ini kurang apa itu? Ya, Nabi ini kurang apa sampai diperintahkan untuk bertakwa, padahal beliau paling banyak beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ya, kalau ditanya masalah sholat, Nabi sampai kakinya bengkak salat tahajud. Lihat, sampai Aisyah itu sedikit protes. Ya Rasulullah, sudahlah, kenapa capek-capek kayak gini? Bukankah dosa engkau ini sudah diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang? Maksudnya Aisyah, sudah, ente ini sudah masuk surga, diampuni oleh Allah azza wa jal. Yo, jangan ngoyo, kata orang Jawa sih, jangan terlalu maksain. Kita bahasakan sederhananya seperti itu. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura, kenapa saya nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Tuh lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya bengkak salat tahajud, saking lamanya berdiri. Ibu kalau mau tahu salat tarawihnya Nabi di bulan Ramadan, itu 1 rakaat bisa Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. 1 rakaat. Mau kita praktekkan? Nanti di awal Ramadan, khawatir nanti hari keduanya kosong ya. Iya, disebutkan dalam riwayat sampai para sahabat itu menyenderkan ke tembok, capek. Dan kita sangat meyakini bacaannya Rasulullah lebih tartil, lebih enak, lebih
enak didengar ketimbang imam-imam haram yang sekarang. Ya, tapi lihat bacaannya panjang sekali. Sebagian riwayat mengatakan hampir para sahabat itu takut nggak bisa makan sahur. Jadi salat tarawihnya Nabi dari mulai ba'da isya, ya bukan dari jam 1 malam, bukan. Dari ba'dal isya sampai menjelang sahur, mau mendekati subuh. Ya, hampir nggak ada yang bisa salat tarawih seperti Nabi SAW. Ini contoh yang kelihatan ketika Ramadan. Nah, dan Nabi SAW salat tahajud hampir setiap hari. Dan salat tahajudnya Nabi panjang sampai kakinya bengkak. Lah kita bukan kakinya bengkak karena ketaatan. Sebagian orang bengkak karena banyak makan. Kolesterol tinggi, asam urat naik, gula darah naik. Ya, jangankan itu, sebagian imam saja kalau baca alif lam mim langsung kasih kode makmumnya. Ya, dicibir makmumnya. Padahal cuma 3 atau 4 ayat yang dibaca, habis itu Allahu Akbar ruku. Nah gimana kalau antum bermakmum dengan Nabi SAW, di belakangnya Rasulullah SAW? Itu masalah sholat, belum masalah puasa. Nabi berpuasa banyak, ya, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis yang dilakukan Nabi SAW. Ya, dan yang lainnya. Tapi lihat, Nabi SAW disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Kita, sebagian kita, ya sangat disayangkan tatkala diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah tersinggung. Ya ibu, bertakwalah kepada Allah. Emang kenapa ente nyuruh-nyuruh saya bertakwa? Emang saya pendosa? Tersinggung, marah, disangkanya tidak sopan atau menuduh dia melakukan perbuatan dosa. Padahal lihat Nabi SAW, ya, orang yang terbaik di muka bumi ini, orang yang paling banyak beribadahnya kepada Allah, yang dosanya diampuni oleh Allah, diperintahkan untuk bertakwa kepadanya. Bahkan pernah suatu ketika ada cerita, dan ini disebutkan oleh para ulama, Harun ar-Rasyid. Siapa yang tidak kenal dengan Harun ar-Rasyid? Ya, pemimpin kaum muslimin yang terkenal dengan keadilannya, seperti Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika Harun ar-Rasyid ketika menaiki kendaraan ontanya yang mewah bersama para ajudannya, karena beliau pemimpin, ya, ada seorang Yahudi kafir yang miskin mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin ittaqillah. Wahai Amirul Mukminin, bertakwalah Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Ya, apakah dia marah, membentak Yahudi seperti sebagian orang zaman sekarang? La. Beliau turun dari kendaraannya yang mewah dengan penuh ketawaduan, kemudian langsung sungkur sujud di atas tanah. Ya, langsung sujud di atas tanah. Kemudian setelah sujud dia memerintahkan para ajudannya untuk memberikan segala hajat yang diinginkan oleh Yahudi tadi. Ya, yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh Yahudi tadi. Maka para ajudannya bingung. Ya Amirul Mukminin, ini Yahudi, ini orang kafir, ngapain ente muliakan dia? Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, tatkala Yahudi ini mengatakan kepadaku, bertakwalah kepada Allah, bergetarlah hatiku. Aku teringat dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah di juz 1 atau juz 2, ya. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang dengannya dia melakukan perbuatan dosa.
fahasbuhu jahannam, maka cukuplah jahannam sebagai tempat kembali, ya, dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Maka aku khawatir tatkala Yahudi mengatakan demikian, saya masuk dalam kategori ayat ini. Tuh lihat. Ini walaupun yang mengatakannya orang kafir, berkata kepada seorang mukmin ittaqillah, itu bergetar. Lah apalagi yang menyampaikannya misalkan seorang muslim menasehati amar ma'ruf nahi munkar, maka justru kita berterima kasih kepadanya karena dia telah mengingatkan wasiat Allah kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu-ibu sekalian, akhwat wal ummahat Bogor Bertauhid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, senada dengan wasiat Allah. Ya. Nabi pernah mengatakan kepada Muadz ibn Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, dengan ketaatan, niscaya ketaatan tersebut akan menggugurkannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlakmu yang baik. Ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang senada pun banyak. Hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berilah kepada kami wasiat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya ikhwah. Takwa sering kita dengar, makna kalimatnya pendek, singkat, namun maknanya dalam, terkandung di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat. Fama min khairin lil insani fid dunya wal akhirati illa wasababuhu at-taqwa. Dan tidaklah seorang mendapatkan kebaikan di dunia ataupun di akhirat kecuali sebabnya karena takwa. Sampai-sampai Allah menciptakan surga untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi, yang ditujukan, yang dipersiapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita menginginkan, tatkala disebutkan takwa, hendaknya hati kita rindu, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa kepadanya sehingga bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Akhwati wal ummahati, ibu-ibu Bogor Bertauhid yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Tak kenal maka tak sayang. Maka apa hakikat takwa? Apa itu hakikat at-taqwa? Ini penting untuk kita kenali hakikatnya agar bisa kita mengamalkannya. Tak kenal maka tak sayang, itu benar itu ya. Antum kalau ketemu orang di jalan, berbeda ketemu yang hanya sekedar kenal sama kenal yang dekat. Beda nggak responnya ibu-ibu sekalian? Beda. Sekedar kenal mungkin say hello kata orang, Assalamualaikum, apa kabar? Selesai. Tapi kalau kenal dekat, atau sempat dekat, mungkin tidak hanya sekedar say hello. Mungkin antum akan turun dari kendaraan, kemudian menyambanginya, salaman,
cipika-cipiki, bahkan disuruh mampir ke rumahnya bertamu. Kenapa? Karena Anda kenal dengan dia. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang saling mengetahui, yang pernah dekat. Begitu juga seharusnya dalam agama Islam. Kita harus mengenali dulu hakikatnya agar kita bisa antusias dan bisa mengamalkan dengan baik. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, hakikat takwa itu banyak definisinya oleh para ulama. Kita bawakan pernyataan seorang tabi'in yang masyhur bernama Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, at-taqwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Yang namanya takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, ketaatan Allah Azza wa Jalla, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Tarju thawaballah, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan maksiat Allah Azza wa Jal. Ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Takhafu iqaballah, takut terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat atau ini pengertian hakikat takwa yang disebutkan oleh seorang tabi'in, Talq ibn Habib atau Talq ibn Habib. Ya, ini penting kita perinci, kita preteli bersama, ada dua redaksi. Kata Talq ibn Habib rahimahullah, takwa adalah anta mala bi ta'atillah, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, yakni perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Entah itu yang sifatnya wajib atau yang sifatnya sunnah. Yang wajib apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan berdosa. Atau di bawah wajib sunnah, yakni sunnah menurut fikih adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, akan tetapi yafutuhul ajr, akan luput darinya pahala yang banyak, ya, karena dia meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk kita bahas nih. Wajib kalau ditinggalkan berdosa, tapi kalau sunnah ibu-ibu sekalian ditinggalkan berdosa apa tidak? Tidak. Maka kita singgung di sini. Sebagian orang itu hatta perkara yang sifatnya sunnah dalam tanda petik ranah fikih, ya, itu sampai mewajibkan. Ini salah, ya. Kalau sampai meninggalkannya sampai dicap sebagai pelanggaran atau mendapatkan punishment, hukuman, ya. Dan ini terjadi di beberapa lembaga-lembaga pendidikan atau tarbiyah Islam. Sebagai contoh, bisa jadi ini ibu bisa melaksanakannya atau pernah melakukannya kepada anak-anak ibu ketika tarbiyah. Di lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, ada sebagian fenomena yang mewajibkan yang sunnah. Ini salah. Contohnya, santri kalau nggak puasa Senin Kemis nggak dapat jatah makan siang. Ini sudah offside. Ini nggak benar. Ini namanya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sekarang kita katakan puasa Senin Kemis wajib apa sunnah? Orang yang nggak puasa Senin Kemis berdosa apa tidak? Tapi nyatanya orang yang nggak puasa Senin Kemis, santri tersebut tidak mendapatkan jatah makanan gara-gara dia nggak puasa sunnah. Ini berdosa, ini orang-orang kayak gini. Sebagian lembaga pendidikan mewajibkan santrinya sholat tahajud. Naam, dalam rangka untuk membiasakan supaya santrinya melakukan yang sunnah. Iya, tapi harus sesuai koridor. Kalau koridornya itu sunnah, maka kita tetap harus sesuai koridor, ya sunnah. Nggak boleh diwajibkan sampai dibangunkan, tidur lagi dibangunkan lagi, sampai ada yang dipercikkan, kemudian dihukum siapa yang nggak sholat tahajud, ditulis poin pelanggaran.
ini sudah offset, melanggar ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah. Sebagian lagi memaksa santri. Ini saya contohkan santri karena saya yang pernah melihatnya. Memaksa santri untuk sholat sunnah rawatib. Sampai diantara mereka kalau setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah zikir, ya, sallu rawatib atau sallu salatan nafilah. Ayo salat kalian, salat sunnah, dibangunin satu-satu santrinya. Ini nggak boleh. Ini bisa masuk dalam ranah bid'ah. Karena sesuatu yang sunnah tetap sunnah, yang wajib wajib. Nggak boleh melampaui batas. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan melampaui ketentuan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Ustaz, ini kan untuk tarbiyah. Maka kita katakan wa khairal hadyi hadyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, ya, kita lihat apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mentarbiyah sahabat, mempanismen, menghukum sahabat yang nggak sholat sunnah, yang menghukum sahabat yang nggak puasa sunnah, menghukum sahabat yang nggak sholat rawatib? Tidak. Yang namanya sunnah itu kata para ulama turaggab, yuraggab fiha, yakni diberikan anjuran, motivasi. Adapun yang sifatnya makruh, nanti kita sebutkan larangan, di bawah haram, itu tarhib, diberikan sifat yang semi larangan tapi bukan melarang, yakni anjuran untuk meninggalkannya. Makanya ada kitab targhib wa tarhib, anjuran untuk melaksanakan dan anjuran untuk meninggalkannya, tarhib, bukan malah mewajibkannya. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian. Sengaja kita berhenti sejenak di sini karena banyak fakta atau survei membuktikan di lapangan yang melampaui batas dalam masalah perintah yang sebenarnya itu sunnah menurut fikih, kemudian seakan-akan diwajibkan. Yang wajib kita katakan wajib, yang sunnah kita katakan sunnah. Tidak boleh melampaui batas, walaupun dalam rangka tarbiyah, dalam rangka untuk mentarbiyah anak. Taib. Khawani fi din azani Allah wa iyyakum. Makanya di sini disebutkan ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Apa maksudnya di atas dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, termasuk tadi yang mewajibkan yang sunnah, berarti tidak di atas ala nurin minallah, tidak di atas cahaya. Ya, yakni di atas dalil, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan dalil, yakni Anda melaksanakan perintah Allah yang bukan bid'ah, yang bukan perkara baru dalam agama, akan tetapi harus sesuai dengan dalil. Fa'anta waqafun, Anda harus nurut terhadap dalil. Jadi seakan-akan dalil itu, ibu-ibu sekalian, rambu yang mengatur kita. Anda harus nurut. Ada waktunya berhenti, ada waktunya jalan, ada waktunya hati-hati, ada waktunya mengkabarkan ini jalan kalau hujan bisa licin, rawan longsor. Maka Anda seakan-akan driver yang dituntun dengan rambu. Apa rambunya dalam beragama? Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan seenaknya sendiri. Kan sebagian orang, kan Ustadz yang penting baik. Baik menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya apa menurut Anda? Kalau menurut Allah dan Rasulnya pasti dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, karena agama Islam telah sempurna. Tapi kalau menurut Anda, ya banyak nantinya, ya, karena agama Islam itu bukan baik menurut Anda, tapi baik menurut siapa? Allah dan Rasulnya SAW. Berarti kita di sini diperintahkan untuk nurut sama dalil. Nur, cahaya.
Cahaya Allah, lihat dikatakan sebagai cahaya. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya ini tidak akan masuk ke hati seorang hamba kecuali kalau hatinya bersih, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah mengadukan tentang buruknya hafalan beliau kepada gurunya Waqi', Imam Waqi'. Ibu-ibu sekalian, Imam Syafi'i ini adalah hafalannya sangat kuat. Ya. Kalau beliau baca buku, ya, halaman sebelahnya itu ditutup. Halaman sebelahnya itu ditutup. Kalau matanya ngelirik sedikit langsung hafal. Jadi sekali hafal beliau, sekali baca langsung hafal. Langsung hafal. Makanya ditutup sama beliau. Ya. Takut hafalannya rancu nantinya. Ini adalah bentuk karunia Allah kepada beliau. Subhanallah, beliau ini hafalannya sempat ngeblank. Tuh lihat. Walaupun mesin fotokopi berjalan nih kata para ulama nih, Imam Syafi'i. Sempat ngeblank gara-gara apa? Ibu-ibu sekalian, gara-gara ngelihat betisnya wanita nggak sengaja. Lihat. Gara-gara ngelihat apa? Betisnya wanita nggak sengaja. Subhanallah, Imam Syafi'i belum tinggal di Jabodetabek ini ya. Ya di sini bukan betis saja ya, banyak yang lebih dari itu. Sampai ada istilah bupati, sampai ada lagi istilah maaf you can see my kelek dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ya lebih dari itu. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i nanti mengadu kepada gurunya kalau tinggal di sini misalkan. Ya. Kata Imam Syafi'i kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku pernah mengeluhkan kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menganjurkan, menasihatkanku untuk meninggalkan ma'asi, maksiat. Wa qala a'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah bahwasannya ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat dosa. Tuh, jadi kalau ingin ilmu kita langgeng, ya, nempel di hati, nongkrong di hati, bersemayam di hati, tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, maka bersihkan hati kita terlebih dahulu, karena ilmu Allah tidak diberikan kepada mereka yang suka bermaksiat. Mungkin ini bisa menjadi evaluasi bagi kita semua. Ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, sudah berapa tahun hadir di majelis ini? Ya, berapa banyak ilmu yang diberikan oleh para asatidzah, oleh para pemateri. Dan pertanyaannya, sudah berapa banyak ilmu yang diserap dan berapa banyak ilmu yang diamalkan. Dan ternyata antum jauh masing-masing, antum yang paling tahu tentang keadaan masing-masing. Kita juga, dari nasihat untuk diri saya pribadi. Karena apa? Karena Allah tidak memberikan cahayanya kecuali mereka yang hatinya bersih, kecuali mereka yang dekat kepada Allah, kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit cerita tentang Imam Syafi'i. Dari mana? Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, yakni Anda dituntut untuk mengetahui dalil, harus mengikuti dalil, dan Anda tidak bisa mengetahui dalil dari Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan apa? Belajar ilmu agama. Sehingga menuntut ilmu agama hukumnya apa, ibu-ibu sekalian? Wajib, bukan sunnah. Wajib, fardu ain. Hukumnya fardu ain. Apapun Anda profesinya, entah itu dokter, insinyur, ya, pedagang, ya, karyawan, jika Anda muslim wajib untuk menuntut ilmu
agama, ya. Karena apa? Karena kita dituntut untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan untuk bisa mengamalkannya. Musallim nafsak, dan Anda dituntut untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tarju thawab Allah. Engkau berharap pahala Allah Azza wa Jalla. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah al-ikhlas. Anda mengamalkan perintah Allah, apa tujuannya? Anda belajar ilmu agama, apa tujuannya? Ketika Anda melaksanakan perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnah, apa tujuannya? Apa karena Allah, atau supaya dibilang remaja masjid, atau dibilang supaya ini mau jadi besannya orang ini dan itu, supaya dilihat nih anak saya, menantu saya baik. Buktinya apa? Hadir di majelis ilmu. Ya, ini untuk ria dan sum'ah misalkan, untuk mendapatkan maslahat dunia. Maka hati-hati, itu bukan koridor takwa. Koridor takwa adalah apa? Dalam rangka melakukannya ikhlas lillahi ta'ala. Dan konsep ini harus ada pada diri seorang hamba. Al-ikhlas ini masalah niat, dan ketika amaliyah harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ittiba' atau mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua poin ini harus ada pada diri seorang muslim. Tidak boleh salah satunya jomplang. Yani ibarat dua sayap dalam pada seekor burung. Jika salah satu sayapnya rusak atau cacat, maka burung tersebut tidak bakal bisa terbang. Begitu juga amalia seorang muslim. Dia tidak dikatakan bertakwa, amalannya tidak diterima kalau salah satunya tidak ada ikhlas lillahi ta'ala, atau ya bukan atau dan kemudian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, tarju thawab Allah, ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap surganya, takut dengan nerakanya. Itu adalah bagian dari ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian redaksi yang kedua, penggalan yang kedua yang disebutkan oleh Talq Ibn Habib rahimahullahu ta'ala, wa anta teruka maksiat Allah, engkau menjauhi maksiat Allah, yakni engkau menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Larangan Allah dibagi juga menjadi dua, sama seperti perintah tadi. Ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Haram adalah apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan apabila dilaksanakan berhak mendapatkan, yakni mendapatkan dosa atau berhak mendapatkan hukuman. Dan ini sifatnya mulzam, diwajibkan untuk menjauhi larangan. Begitu juga makruh, di bawahnya hal yang haram, apabila dikerjakan, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dikerjakan tidak mendapat apa-apa, akan tetapi luput darinya pahala. Sama yang kita bahas seperti perintah tadi. Yang haram harus kita katakan yang haram, yang makruh dikatakan makruh dan tidak boleh dipaksakan. Sama ketika Anda menegur orang yang melakukan perbuatan makruh, tidak boleh sampai mendapatkan pelanggaran, mendapatkan hukuman. Seperti orang yang minum berdiri misalkan. Hanya ditegur, ya akhi, yang baiknya adalah minum dengan duduk. Ya ini karena walaupun ini khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan haram kalau keseringan, ada juga yang pendapat yang paling ma'ruf, familiar adalah makruh misalkan. Minumnya sambil duduk, tidak berdiri. Ya karena Nabi SAW pernah minum berdiri, menunjukkan bahwasanya boleh kalau sesekali, kata para ulama. Ya, jangan sampai offset, minum berdiri dihukum misalkan. Ya, antum gak dapat jajan. Kenapa? Minumnya berdiri. Gak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Sama, yakni sesuai dengan dalil
Ya, sesuai dengan dalil. Dalam masalah pengharaman pun juga sama. Mengharamkan atau menjauhi larangan sesuai dengan dalil. Tidak boleh offside, tidak boleh ekstremis, tidak boleh tasyaddud. Ya, ini ekstremis. Sebagian orang ekstremis, Pak. Afwan, ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak. Sebagian orang ekstremis sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contoh, ini banyak yang lagi berkembang bagi para ahli gizi atau yang mengatakan sebagai dokter tibun nabawi, ya, menyarankan dari awalnya menyarankan ibu nggak boleh makan nasi. Terus karena makan nasi kayak gini kata dia. Terus sampai ada pernyataan berikutnya, yang makan nasi itu zalim. Dia telah merusak tubuhnya. Ya akhi, mana dalilnya bahwasanya nasi itu haram? Ya akhi, ente telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Ini sebagian orang sampai berlebihan. Yang makan nasi itu adalah dia berdosa, dia berbuat zalim, menzalimi diri sendiri. Yang makan tepung-tepungan ini akan sebagai banyak yang disebutkan sama dia. Ya, kalau makan tepung-tepungan nanti bisa seperti ini dan seperti itu. Sampai ke derajat kalau Anda makan apa yang dia larang tadi, Anda berdosa. Maka ini adalah ekstremis, tidak boleh. Tetap dalam masalah larangan pun harus sesuai dengan dalil. Ada dalilnya tidak? Karena yang namanya haram, yang diharamkan itu sama Allah dispesifik. Karena hukum asal dalam kaidah usul fikih, hukum asalnya dalam perkara dunia itu halal. Hukum asalnya dalam perkara dunia itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Makanya sama Allah itu diperinci masalah yang haram. Ya, daging babi, ya, kemudian darah, kemudian sesajen yang diberikan kepada selain Allah Azza wa Jal, diperinci sama Allah. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah mubah. Berbalik dengan masalah agama, hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang menganjurkannya. Salat hukum asalnya haram, ibu-ibu. Kenapa? Selagi belum ada dalil. Ketika ada dalil wa aqimus shalah, dirikanlah salat, maka salat dianjurkan. Makanya salat maghrib 3 rakaat boleh nggak? 4 rakaat nggak boleh. Karena dalilnya berapa? 3 rakaat. Ya, nggak boleh nambah. Seperti itu. Jadi dalam masalah mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, maka wajib kita sesuai dengan dalil. Bukan memilih atau bukan malah kita membuat syariat baru. Ya, tidak boleh. Tidak boleh tanattu', ekstremis. Apa contohnya? Contohnya banyak. Misal, orang safar dikasih sama Allah bonus. Apa bonusnya? Boleh jamak qashar, boleh berbuka puasa. Akhirnya orang ini enggak, saya merasa kuat. Saya lebih afdol sholatnya sempurna. Bahkan dia mencibir orang yang sholatnya dijamak dan diqashar. Maka kita katakan dia ini ekstremis. Bisa pahami? Offside. Atau sebagian lagi ada yang mengatakan, saya sih nggak mau pakai mobil. Kenapa? Tidak ada di zaman Nabi SAW. Hadza jahil. Ini orang jahil. Karena tidak memahami konsep dalam beragama, konsep dalam menggunakan hal-hal yang sudah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harus paham dalil di sini termasuk larangan, bukan hanya perintah saja. Kemudian kata Talq ibn Habib rahimahullahu taala, takhafu iqab Allah. Ketika engkau melaksanakan larangan-larangan Allah ini adalah dalam rangka takut terkena azab Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Anda menjauhi larangan Allah? Kenapa Anda menjauhi hal-hal yang Allah larang? Karena takut turun azab, takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni al-ikhlas. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena dibilang karena saya agamis, supaya dibilang agamis, supaya dibilang ahlu agama, ya, ahlu ilm, supaya dibilang rajin karena dia sering hadir di majlis, jadi dia berpura-pura di hadapan manusia. Tidak, tapi engkau meninggalkan maksiat karena takut terhadap azab Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang melakukan maksiat, larangan-larangan Allah, ya, dia sedang memaparkan dirinya untuk menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ya, ini nasihat untuk kita semua. Kita analogikan seperti ini, ibu-ibu sekalian. Ibu melarang, ya, ibu atau bapak melarang anak ibu untuk tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 malam. Lebih dari jam 9 malam. Ternyata anak tersebut datangnya jam berapa? Jam 10. Mungkin di awal ibu-ibu sabar, iya apa tidak? Sabar, oh iya udah gak apa-apa. Lah besoknya datang jam 11. Besoknya lagi datang jam 12. Besoknya lagi datangnya subuh. Kira-kira ibu bakal tetap sabar atau melakukan tindakan preventif yang membuat jera si anak? Pasti akan melakukan pembuatan tindakan-tindakan yang membuat jera anak, seperti gak boleh keluar malam, seperti dicabut, misalkan diambil, dirampas HP-nya, tidak diberi uang jajan. Itu kan hukuman, iya apa tidak? Ya, atau dilakukan hukuman fisik, misalkan dipukul kakinya, ya, dengan pukulan yang tidak membekas, tarbiyah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Anda yang membuat aturan. Tatkala aturan Anda tidak diperhatikan oleh anak Anda, seakan-akan Anda tidak dihargai, tidak dihormati oleh anak Anda. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki permisalan yang tinggi. Allah sudah memberikan aturan kepada kita semua. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang makruh, ini yang diperbolehkan. Tatkala ada seorang hamba yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia sejatinya sedang memaparkan diri untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu di dunia ataupun di akhirat, ya. Allah akan tahu. Allah tahu pastinya. Ini orang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kok malah semakin ngelonjak nih, nggak diberi hukuman, ngedablek nih. Akhirnya dikasih sentilan-sentilan dari Allah, dikasih musibah sedikit, dikasih ini agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena aturan Allah Azza wa Jalla dilanggar oleh seorang hamba, maka Allah tidak tinggal diam, ya. Oleh karenanya maka kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Karena kita sebagai orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Kullu bani adama khata wa khairu khata'ina tawabun. Kita kata Nabi SAW, semua anak manusia tempat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ibu sekalian, ya, kita semua tatkala melaksanakan dosa atau berbuat maksiat tidak langsung dapat cash dari Allah Azza wa Jalla. Bersyukur karena Allah bermuamalah dengan kita dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, tidak langsung mendapatkan hukuman, ya, ditahan sama Allah. Tatkala kita berbuat dosa, tatkala ibu bermaksiat, ya, tidak langsung mendapatkan cash. Sebagaimana ibu ketika melaksanakan kebaikan langsung dapat pahala, tapi ketika dosa tidak. Nah, dituliskan dosa, tapi tidak langsung mendapatkan hukuman. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, oleh karenanya maka kata para ulama disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, jangan Anda berdoa kepada Allah, ya Allah saya minta keadilan. Tapi mintalah kepada Allah, ya Allah rahmatilah saya. Ya Allah berikanlah kepada hamba rahmatmu. Kenapa? Kalau Allah bermuamalah dengan kita dengan keadilannya, maka kita akan binasa ibu-ibu sekalian. Karena kaidah keadilan mengatakan orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala, dan itu Allah melakukannya. Dan kalau orang yang berbuat buruk, dia langsung mendapatkan hukuman. Iya atau tidak? Nah, ternyata Allah menahan kita untuk tidak mendapatkan hukuman. Karena apa? Karena Allah bermuamalah kepada hamba-hambanya dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya. Dilihat nih, tatkala seorang hamba bermaksiat, ditunggu dulu, barangkali dia bertaubat, barangkali dia beristighfar, barangkali dia habis ini langsung berhenti dari dosanya. Terus Allah mengulurnya, ternyata orang tersebut dilihat-lihat tidak bertaubat kepada Allah. Nah, ini khawatir yang seperti ini. Makanya takwa, tatkala seorang hamba bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, adalah dalam rangka untuk menghindarkan diri dari azab Allah. Takwa adalah tameng antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala, perisai. Ya, jangan, kata para ulama, jangan meminta keadilan Allah. Kalau Anda meminta kepada Allah keadilannya, kita akan binasa. Ya, bisa difahami ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama, kita tutup ini pengajiannya dengan satu kalimat yang disebutkan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya takwa adalah anta'isha fid dunya ka'a'ma yahtaju ila qa'idin wasairin fi ardi syauq. Takwa, sebagian ulama mengatakan engkau hidup di dunia seperti orang yang buta, yang membutuhkan orang yang menuntunnya. Dan yang menuntunnya di sini adalah ad-dalil, qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Anda tidak berjalan seenaknya sendiri karena Anda buta. Au wasairin fi ardi syauq, atau orang yang berjalan di tanah yang penuh dengan duri. Ibu kalau masuk ke kebun yang banyak durinya, kira-kira berjalannya sembarangan atau hati-hati? Itulah takwa. Itu kalau duri, ibu. Kalau kita ganti lagi dengan contoh yang lebih ekstrim, lebih bahaya, mungkin ibu gak mau masuk. Ibu dimasukkan ke kebun yang ternyata isinya ada apa itu, bom yang ada di tanah? Ranjau. Kira-kira ibu bakal berani melangkah atau tidak? Itulah takwa. Kalau kena ranjau sedikit, ya sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam, hati-hati. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah takwa. Seorang jadi hati-hati ketika hidup di dunia ini. Ini akan mendapatkan kemurkaan Allah ataukah keridhoannya? Ini yang dihalalkan oleh Allah ataukah tidak? Ini yang akan mengundang kecintaan Allah ataukah tidak? Itulah takwa yang disebutkan oleh para ulama. Semoga kita semua ayyuhal ikhwah termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan semoga kita semua dicap oleh Allah. Ingat, dicap oleh Allah, dinilai oleh Allah, bukan dinilai oleh manusia, sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan surga bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, sekian yang bisa disampaikan ya dari pembahasan masalah takwa. Sekarang masuk ke dalam sesi soal wal jawab. Jika kita para akhwat ada pertanyaan, sedang dalam perjalanan, kemudian telah masuk waktu zuhur, setelah sampai rumah
apakah boleh kita tetap melaksanakan sholat rawatib terlebih dahulu? Ini pertanyaan yang baik. Ada wanita misalkan safar, kemudian sampai di rumahnya, maka kalau sudah sampai rumah dinyatakan musafir atau mukim? Mukim. Kalau sudah sampai rumahnya, yakni kampung halamannya, maka itu sudah dinyatakan mukim. Kalau sudah mukim, maka tidak berlaku lagi jamak qasar, maka sholat pada waktunya dan sholat rawatib sudah boleh dikerjakan kembali. Ya, karena bagi yang musafir salat rawatib tidak dikerjakan. Kenapa ibu? Yang salat 5 waktu saja diringkas, ngapain Anda salat rawatib? Justru Anda akan mendapatkan pahala walaupun tidak mengerjakan salat rawatib. Jika ketika Anda mukim senantiasa menjaga salat rawatib. Kata Nabi SAW, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana sahihan muqima." Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka akan dituliskan baginya pahala sesuai dengan kebiasaan dia beribadah tatkala sedang sehat atau sedang mukim. Ketika ibu mukim, ketika ibu sehat, tidak safar, ibu senantiasa sholat rawatib, maka ketika safar walaupun tidak mengerjakannya atau ketika sakit tetap akan mendapatkan pahala sholat rawatib. Dan termasuk kesalahan seorang musafir yang qasar sholat jamak tapi masih tetap sholat rawatib. Ini termasuk kesalahan. Sebagian ulama menghukum orang musafir yang sholat rawatib. Sebagian ulama, pendapat ulama. Izin bertanya Ustadz, amalan-amalan apa saja yang bisa membersihkan hati? Ini jawabannya ibu, satu kajian bahkan satu daurah. Bukan kajian, satu daurah. Karena para ulama menuliskan kitab-kitab yang tentang masalah hati. Kitabnya tebal-tebal agar hatinya bisa bersih, agar hatinya tidak ternodai dengan buruknya amalia hati atau penyakit-penyakit hati seperti hasad, iri, dengki, ya, takabur, sombong. Ini butuh yang namanya ilmu. Ada kitabnya para ulama seperti Syekh Sa'ad Syifri hafizahullah ta'ala, kitab tentang hayatul qulub, kehidupan hati, yakni hati yang hidup. Di situ beliau merinci amalan-amalan hati yang harus ada pada diri seorang mukmin seperti ikhlas, tawakal, rahabatus sadar, hati yang lapang, kemudian tidak hasad, kemudian berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jal. Ya, ini membutuhkan jawaban yang panjang ya. Intinya adalah kita senantiasa membersihkan hati kita kepada Allah tentunya dengan ilmu yang bermanfaat yang disebutkan dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau safar keluar kota beberapa hari bersama ibu, adik perempuan dan suami adik perempuan, maksudnya ipar, apakah boleh? Ini khilaf di antara ulama. Ini pembahasan tentang apakah seorang wanita boleh safar tanpa mahramnya. Ini khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama, dibolehkan apabila memiliki rombongan yang aminah, yang yang amanah, yang baik dan lain sebagainya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah tidak boleh kecuali sama mahramnya, dan ini pendapat yang paling mendekati kebenaran karena Nabi SAW bersabda Nabi SAW bersabda yang artinya, ya, saya lupa redaksi Arabnya, tidaklah
Di la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira fi yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahram. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita melakukan safar, ya, perjalanan sehari semalam, dalam riwayat lain 3 hari 3 malam, kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahramnya. Lihat, Nabi mengatakan kecuali bersama mahramnya. Dan Nabi SAW itu diberikan pernyataan yang singkat namun maknanya dalam, jawami' kalim. Kalau sekiranya dengan rombongan non mahram itu dibolehkan, pasti sama Nabi akan dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menurut pendapat yang rajih dari perkataan para ulama, pendapat para ulama bahwasannya wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahramnya. Wallahu taala alam. Ini pertanyaannya panjang tentang masalah futur, ya, terutama ikhlas dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang mengikuti hawa nafsu yang lebih besar untuk membawa hati jadi tidak sabar, emosi yang meledak-ledak. Syukran. Ya, ini pentingnya untuk menata hati, pentingnya untuk membersihkan hati, pentingnya yang namanya lingkungan, pentingnya yang namanya teman yang baik. Terkadang ya ikhwah, yang namanya futur itu pasti ada. Futur pasti melanda setiap orang. Ya, dan itu dijelaskan di dalam riwayat-riwayat hadis, ya. Akan tapi yang membedakan seorang mukmin dengan yang tidak, atau seorang penuntut ilmu yang tidak, bahwa bagaimana dia bisa menghadapi futur. Futurnya tidak berkepanjangan. Futur sehari 2 hari yaitu wajar. Orang tadinya semangat menjadi tidak semangat, itu wajar. Yang tidak wajar apabila futurnya berkepanjangan sampai sebulan, sampai setahun, ya, sampai sudah nggak kelihatan batang hidungnya lagi di kajian. Bahkan bagi laki-laki yang biasa sholat berjamaah di masjid, ini sudah sholatnya di rumah. Sudah sholatnya di rumah, nanti memanjang, sholatnya mepet, udah gitu sampai tidak sholat sama sekali, wal'iyadzubillah. Maka penting bagi kita semua, pertama, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah agar ditetapkan istiqomah, keteguhan iman sampai diwafatkan oleh Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, wajib kita hafalkan nih ibu-ibu sekalian. Ya hayy ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatanmu, di atas agamamu. Ini penting kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita selalu diteguhkan sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan berserah diri, tunduk kepada Allah. Kemudian yang kedua, berijtihad, bersungguh-sungguh, memaksakan diri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu perjuangan, butuh perjuangan, butuh effort dari kita semua, dan Allah pasti akan menilai. Kemudian yang ketiga, perhatikan lingkungan. Lingkungan rumah, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, tetangga, lingkungan secara umum, ya, ini penting karena seseorang itu adalah cetakan dari lingkungannya. Innal insana ibnu bi'atihi, kata sebagian orang. Sesungguhnya manusia itu adalah cetakan dari lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, ya nggak jauh-jauh baiknya. Kalau lingkungannya buruk, ya kurang lebih, ya buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya, seperti itu, ya. Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian ada soal berikutnya.
Nah, di sini masalah takdir ya. Apakah takdir bisa dirubah? Jazakumullah khairan ya. Kita kan sudah memiliki takdir. Apakah kelak akan masuk surga atau neraka? Pertanyaannya, apakah takdir tersebut masih bisa dirubah? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Secara umum, takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir sudah kering. Artinya bahwa semua yang akan terjadi yang sesuai dengan Allah kehendaki pasti terjadi. Sehingga tidak ada yang namanya istilahnya takdir itu bisa berubah dari segi kacamata kita. Karena apa? Karena takdir itu tidaklah ketahuan kecuali sudah terjadi. Sehingga kita tidak tahu apakah kita takdirnya A, apakah takdirnya B. Tidak tahu. Karena kita tidak tahu terhadap takdir kita, makanya kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha, mencari sebab. Allah yang menilai nanti, Allah yang memutuskan. Bahkan sebabnya pun Allah ciptakan untuk kita semua. Sama seperti ibu ketika sakit, ibu bakal tahu nggak? Ibu bakal sembuh dari sakit ibu atau meninggal dunia dari sakit ibu? Jawabannya apa? Nggak tahu kan? Karena nggak tahu, ibu berusaha berikhtiar supaya bisa sembuh, supaya mendapatkan takdir Allah yang baik. Bagaimana? Pergi ke dokter, ya, berobat, ya, entah itu dengan pengobatan yang modern ataupun yang herbal atau tibun nabawi, dengan berbagai cara agar bisa mendapatkan kesembuhan. Ini ikhtiar agar tujuannya kita bisa mengetahui takdir kita yang kita harapkan, yaitu kesembuhan. Ya. Dan pengobatan tidak menjamin kesembuhan karena umur ada di tangan Allah. Hatta ibu makan madu yang harganya 1 kilo 1 miliar, kalau waktunya mati ya mati. Iya apa tidak? Iya, ini takdir, itu urusannya Allah. Yang diminta dari kita adalah apa? Ikhtiar kita. Sama seperti seorang santri. Santri ya sudah dikasih tenggang waktu untuk belajar, nanti ada ujiannya seperti ini. Ujiannya tanggal sekian dan tanggal sekian, kisi-kisinya sudah dikasih. Kemudian santri itu tidak berikhtiar, sehingga dapat hasilnya takdirnya buruk. Dia tinggal kelas atau lulus dengan nilai yang jelek. Apakah dia boleh protes kepada gurunya? Ustadz, kok kenapa saya nilainya jelek? Ustadz, kenapa saya tidak naik kelas? Dilihat jawabannya, ini jawabannya merah semua. Tapi anti belajar enggak? Enggak. Antum belajar enggak? Enggak. Ya, antum murojaah tidak, mereview pelajaran enggak. Saya percaya sama takdir saja deh Ustaz, tapi nggak belajar, ya diketawain bu, nggak bisa. Nah begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, Allah sudah menentukan kita surga dan neraka, tapi kita tahu tidak? Tidak. Tetapi Allah sudah memberikan hujjah kepada kita. Allah mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan Al-Quran. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Kemudian kita semua diberi akal dan pikiran serta hati untuk bisa menalar, menilai dan mengukur, ya, untuk menimbang ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, sehingga tidak ada nanti di hadapan Allah, ya Allah, ini kan takdirmu, tidak bisa di blacklist. Kenapa? Allah sudah ngasih semuanya hujah-hujah kepada kita semua. Jadi beriman kepada takdir ini bukan berarti kita harus berpangku tangan, tidak. Justru malah kita diperintahkan untuk berikhtiar. Tujuannya takdir itu adalah tatkala mendapatkan hal yang tidak baik, Anda berlapang dada. Karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Kalau Anda mendapatkan hal yang baik, Anda tidak bereforia dengan euforia yang tinggi.
Kenapa? Ini adalah karunia dari Allah, bukan karena kitanya yang hebat, tapi Allah Azza wa Jal yang memudahkan urusan kita. Itu takdir, mengerem kita, nggak bablas kanan, nggak bablas kiri. Tetap yang namanya seorang mukmin dapat kesenangan bersyukur, dapat musibah ya bersabar. Itu takdir, beda sama orang kafir, Bu. Orang kafir kalau dapat kesenangan euforia sampai bermaksiat, sampai istilahnya apa? Kalau mereka menang, kalau mereka bahagia, buka botol khamr. Iya apa tidak? Itu kenapa bablas. Tapi kalau mendapatkan musibah, bunuh diri. Kenapa? Tidak ada yang ngerem. Itu fungsi kita beriman kepada takdir, bukan dalam rangka untuk apa? Berpangku tangan. Oh, saya sih beriman kepada takdir saja. Rezeki kan sudah ditanggung oleh Allah. Nggak mau bekerja, nganggur. Nanti Allah yang akan ngasih rezeki. Betul, tapi Allah ngasih sebab. Kita untuk mencarinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf, ini tidak semua pertanyaan kita bahas. Kalau kita bahas, khawatir sudah sholat zuhur sampai ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz,